amalan dunia diniatkan karena akhirat itu akan berpahala akhirat. Sedangkan amalan akhirat tapi diniatkan untuk dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita ketemu lagi di Bincang Mulia. Kita harap channel ini terus menjadi andalan dari seluruh pemirsa BMH TV untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan menggerakkan. Dan pada kesempatan ini telah hadir tamu Bincang Mulia, sosok milenial atau generasi Y mungkin beliau. Dan yang menarik adalah di balik usia yang masih muda, ada banyak kebaikan yang telah dicapai, bahkan prestasi yang cukup menggembirakan. Di antaranya bisa mendapatkan beasiswa dari BMH, lulus seleksi dan lulus dalam program sekolah pemimpin, dan hari ini menjadi mahasiswa di STI Hidayatullah Depok dan baru-baru juga menyabet gelar juara. Apa itu? Langsung saja kita sapa. Inilah dia, Abdul Muqsid Al-Baihaqi. Assalamualaikum Muqsid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kondisi sekarang? 554 siap. 554. Itu apa 554? Sehat, semangat dan kuat gitu ya. Iya. Iman lahir dan batin begitu ya. Masya Allah. Muqsid, kenapa Muqsid menjadi orang yang gemar belajar, kemudian suka dengan Al-Quran? Yang membuat saya itu gemar membaca Al-Quran, yang pertama, yang pastinya itu bimbingan dari orang tua yang pertama ya. Dari kecil yang mana saya tuh dekat dengan suasana Al-Quran. Ya, dari kecil orang tua saya mendidik dengan Al-Quran, didengarkan dengan merotal, diajarkan Al-Quran. Yang itu mungkin yang mana membuat saya tuh tumbuh cinta. Jadi cinta itu tumbuh karena dibikin atau dibuat dari orang tua itu sendiri. Biasanya kan anak-anak cenderung tidak semuanya sepakat dengan arahan orang tua ya, didikan orang tua. Tapi apa yang membuat Muqsid yakin bahwa kemudian apa yang diajarkan orang tua ini penting gitu? Ya pastinya penting, karena orang tua kan guru yang pertama pada hidup kita ini. Baru setelah itu guru selain orang tua yang ketika berada di pondok gitu ya. Nah, ya selain itu apa lagi ya? Apa saja? Iya juga saya. Prinsipnya Muqsid ini adalah anak yang taat pada orang tua gitu ya. Jadi arahan orang tua diikuti. Berarti tidak pernah dimarahi oleh orang tua ini? Oh, bukan nggak pernah dimarahi. Dimarahi juga ya? Iya. Oke, normal lah ya. Sebenarnya saya ini ya dibilang orang yang taat ya nggak juga sih. Karena ya, tapi kalau dibilang tidak taat kan tidak juga. Iya, tidak juga. Oke, lanjut. Nah, Muqsid sekarang memiliki kecintaan Quran. Waktu itu apa sih kesulitan yang dialami ketika ingin belajar Quran waktu kecil itu? Atau lancar aja, artinya cepat paham dan kemudian mudah untuk membaca dan menghafal Quran? Kalau untuk menghafal dan membaca Al-Quran dibilang mudah, nggak mudah juga, karena butuh proses bertahun-tahun ya untuk bisa mencapai yang mana tingkat juara itu. Nggak kena bosan gitu? Biasanya kan anak-anak gampang bosan kalau belajar terus agak sulit gitu ya. Kalau bosan sih alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak bosan. Kalau untuk ngaji enggak bosan. Enggak bosan ya, senang terus Ya. Waktu itu di mana belajar pertama Quran? Pertama belajar Quran ketika kelas 2 SD. Di tetangga sebelah rumah. Ya, di mana itu rumah Anda itu? Aceh, Komplek Masjid Nurul Huda. Oh, di Aceh, tepatnya di Komplek Masjid Nurul Huda. Molaboh itu? Iya, Molaboh. Oke, Molaboh. Jadi Muqsid ini adalah seorang anak muda dari Molaboh. Iya. Ibu dari Aceh itu ya? Iya. Dan ayah dari Banyuwangi, Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Yang diingat dari pesan orang tua
supaya punya gairah belajar Quran apa? Nasihat dari ibu atau ayah gitu? Yang pertama itu jangan bikin malu orang tua. Oh, masya Allah ya. Dan bisa dipahami itu. Bisa. Apa yang waktu itu Muksid pahami dengan jangan bikin malu orang tua itu? Ya, dengan cara kita bagaimana berusaha untuk selalu baik gitu. Masya Allah ya. Terus yang kedua? Yang kedua, pesan dari orang tua ya jangan berantem. Jangan berantem, oke. Lebih baik belajar ya, energi. Belajar. Energi disalurkan kepada ilmu gitu ya, bukan berantem gitu ya. Iya. Ada lagi yang lain dari ibu? Dari ibu ya istiqomah aja. Istiqomah. Terus ibu dukung terus sih. Mendukung terus. Ya, apa yang terbaik untukmu ya lakukan aja, katanya begitu. Yang penting istiqomah. Iya. Oh, luar biasa. Jadi masuk ke sekolah pemimpin dan bisa lulus ini berarti sudah istiqomah dalam satu tahap itu ya. Iya. Apa yang membuat Muksid bertahan dan bisa menjadi salah satu santri penerima beasiswa dari BMH yang lulus dari sekolah pemimpin ini? Yang bikin bertahan. Ya, yang membuat Muksid bertahan. Artinya kan ada istiqomah dalam rentang 3 tahun sekolah aliyah itu. Iya. Ya pastinya ada motivasi dari guru-guru. Ya. Seperti apa itu? Motivasi bagaimana berpikir tidak hanya di dunia saja, tapi berpikir ke akhirat. Ke akhirat, oke. Ya salah satu guru juga ya, Kiai Haji Dr. Dulmanan sering menasihati saya. Oke. Ya, istiqomah tahajud. Istiqomah juga. Oh, berarti sama dengan ibu ya? Iya. Tapi ini menarik nih. Ini anak muda ya, yang lahir di era digital ya, mestinya main HP begitu atau main game. Ini ngomong akhirat tadi, dan dia tampaknya yakin ya dengan akhirat. Harus yakin. Harus yakin. Nah, apa pandangan Muksid tentang akhirat itu? Pandangan akhirat yang mana pastinya kita kan setelah mati ini akan ke akhirat. Nah, di sana itu butuh yang namanya bekal. Ya. Bekal itu tidak mungkin kita capai ketika sudah di sana. Harus selama di dunia ini ya. Iya, harus di dunia ini. Jadi apa yang harus bagusnya kita lakukan anak-anak muda ini? Kan masih banyak yang belum bisa move on dari game online atau game lah gitu. Minimal ya sholat 5 waktu ke masjid tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Jangan ditinggal ya. Iya, itu minimal. Boleh main tapi jangan tinggalkan. Iya. Wajib ya, perintah wajib ya. Karena ya bisa dibilang zaman sekarang untuk era digital ini, untuk yang pemuda-pemuda yang soleh itu ya susah. Ya mulai susah ya. Ya mulai susah. Minimal ya harus ke masjid gitu. Muksid sendiri nggak tertarik main game? Tertarik, cuman cepat bosan sih. Bosan juga kalau. Ya, kalau sudah terus-menerus ketemu ya. Oke. Nah, ini kan biasanya orang menghafal tuh bisa sangat cepat ya. Artinya menghafal, nambah hafalan tuh cepat. Yang kesulitan atau yang terberat tuh kan murojaah. Iya. Apa yang dilakukan oleh Muksid sehingga murojaah hafalannya itu menjadi hal yang menyenangkan atau bisa dilakukan secara terus-menerus? Yang pertama saya kurang tahu juga ya seperti apa, tapi yang saya rasakan ada kenikmatan sendiri gitu. Ya nggak bisa saya ungkapkan gitu ya. Ya, tapi untuk mendengar Quran itu alhamdulillah senang aja gitu. Senang ya. Ada apa sih yang terjadi dalam pikiran Muksid kalau dengar Quran gitu? Alhamdulillah tenang. Alhamdulillah. Senang ya. Selain senang tuh apa? Misalnya kalau seseorang tuh kan kalau dia kerja kan dapat uang tuh. Kalau dia bermain ya dapat, ya senang ada teman. Kalau dengar Quran apa sih yang didapat oleh Muksid ini? Yang didapat pahala pastinya. Pahala pasti, oke. Yang langsung dirasakan apakah bertambah pengetahuan, kecerdasan, semangat atau bagaimana? Semangat pasti. Kemudian kalau untuk
kecerdasan dan mentadaburi, ya sebelumnya kita harus mengetahui dulu artinya. Betul. Ya, diiringi dengan ustadz-ustadz yang membacakan ayat yang kita ketahui artinya. Di samping itu juga suaranya merdu. Nah, itu itu menarik ya. Luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Jadi sudah berapa juz ini dihafal? Alhamdulillah 20 juz. Selain baca Quran dan hafal Quran sampai 20 juz, ya tinggal sedikit lagi 10 juz ya. Iya. Bacaan ilmu di bidang apa yang sering Muksyid baca? Apakah matematika misalnya, atau sejarah, atau apa gitu? Dalam bidang buku. Ya, pelajaran. Atau kuliah ataupun pelajaran waktu itu. Ya lebih tertarik kepada agama aja sih. Agama. Ya, kalau jadi pada sejarah peradaban gitu ya. Ya, peradaban. Sirah Nabawi. Oke. Ilmu-ilmu atau ulama-ulama masa dulu gitu ya. Masa dahulu dibaca semua gitu. Insyaallah. Ada satu yang tertanam kuat dalam benak Muksyid, sehingga misalnya ada sejarah Nabi pas ngapain gitu yang sangat terkesan oleh Muksyid, apa? Sejarah Nabi. Dari kehidupan Rasulullah. Yang mana beliau itu yang saya ketahui ya, ada namanya masa keyatiman. Di masa keyatiman ini beliau dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya. Sebelum beliau lahir, ayah beliau kan meninggal. Betul. Kemudian setelah 6 tahun ibunya meninggal. Jadi yang mana masa keyatiman ini membuat Nabi ini hanya berpegang atau bergantung kepada Allah SWT. Jadi Allah sengaja membuat Nabi itu yatim agar beliau itu bergantung hanya kepada Allah. Kalau kita kan kalau misalnya sedih ketika kecil ya, kadang manggilnya Umi, Abi. Tapi Rasulullah yang mengucapkan Allah. Langsung kepada Tuhan. Artinya satu persoalan, kendala dalam hidup itu memang harusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah, begitu ya. Yes. Luar biasa Muksyid. Nah, kita beralih kepada apa yang barusan Muksyid capai, yaitu menjadi juara pertama ya. Juara pertama dalam lomba tulisan ilmiah, dan judul risetnya menarik ya, yaitu gerakan mengkonsumsi 7 butir kurma setiap hari. Wah, ini menarik. Apa yang mendorong Muksyid memilih tema ini? Tema itu salah satunya saran dari seorang guru, dari dosen, yang mana beliau membuat judul itu agar dibuat oleh kita. Gimana bahasanya ya? Ya, dijadikan bahan untuk eksperimen. Ya, dijadikan bahan untuk eksperimen. Waktu itu dapat informasi dari apa? Media sosial, dari teman. Teman melihatnya dari IG. Penyelenggaranya waktu itu dari mana nih lomba ini? Universitas Tekomar Melabo, Aceh ya? Iya, Aceh. Dan yang menarik ini saya bacakan hasil dari kesimpulan ya, risetnya ya, atau eksperimen. Dan ini menarik, masih muda punya kemampuan untuk eksperimen dan menuliskannya. Oleh karena itu mari kita mengkonsumsi kurma setiap hari. Wah, ini luar biasa ya. Ini kenapa harus mengkonsumsi kurma setiap hari? Ya, mengkonsumsi kurma pastinya kan mendapat pahala. Oke. Ya, sunnah Rasul mengkonsumsi kurma. Kalau makan nasi nggak ada pahalanya berarti? Iya, pahala. Pahala ada. Jika dia diniatkan untuk ibadah. Masya Allah. Tapi kalau kurma tanpa niat ibadah langsung pahala, enggak? Karena ada satu pepatah, amalan dunia diniatkan karena akhirat itu akan berpahala akhirat. Sedangkan pahala amalan akhirat
tapi diniatkan untuk dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Masya Allah. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi urusan niat ini penting sekali ya. Ya penting pastinya. Oke. Nah sekarang selain sunnah apa alasan kuat Muksid menulis ini? Alasan kuat untuk menulis. Ya tentang kurma ini. Apa manfaatnya misalnya gitu? Yang pastinya saya ingin belajar aja sih. Ya intinya belajar, itu ya. Belajar untuk menulis. Dan saya juga nggak kebayang kok bisa juara gitu. Masya Allah. Jadi intinya usaha aja dulu gitu. Ya usaha aja. Belajar. Ini penulisan pertama. Yang ikut lomba. Yang ikut lomba. Pertama ikut lomba. Kalau menulis kan setiap hari ya. Iya. Nah, tak mungkin ini adalah tulisan yang pertama kali ditulis kan. Iya, benar-benar. Oke, jadi kita harus mengkonsumsi kurma setiap hari karena tadi ya ada pahala ya, mengikuti sunnah dan tentu ada manfaat-manfaat kesehatannya. Di sini dituliskan oleh karena itu mari kita mengkonsumsi kurma setiap hari agar dapat menstabilkan HB kita, hemoglobin maksudnya nih. Iya, hemoglobin. Oke. Terkhusus bagi wanita, darah ya, sel darah. Dengan melakukan kegiatan ini kesehatan kita dapat terjaga serta bisa bermanfaat bagi semua orang. Wah. Jadi salah satu cara menjaga kesehatan tuh lewat kurma ini ya. Iya, insyaallah. Terbukti lewat eksperimennya Muksid ini. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika itu? Alhamdulillah HB saya naik sekitar berapa persen? 5%. 5% dari sekitar berapa persen ya? HB pertama berapa nilainya? HB pertama itu sebelum makan kurma. Sebelum makan kurma 13 masalah. 13. 14. Oke, setelah makan kurma? Setelah makan kurma 15,4 gitu. Itu membawa dampak pada kondisi tubuh ya. Nampak. Misalnya lebih ringan, lebih semangat gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi makan kurma itu bisa membuat naik sel darah kita stabil ya. Iya, insyaallah. Dan menjaga pola hidup sehat. Apabila pola hidup sehat tidak teratur, maka pengaruh dari buah kurma tersebut tidak bereaksi secara maksimal. Ini bagaimana maksudnya pola hidup teratur? Karena tidak otomatis tadi kan. Kalau makan kurma pasti stabil, enggak ya? Iya. Harus ada pola hidup yang teratur. Pola hidup yang teratur kayak apa ini yang dimaksud? Pola hidup teratur ya istirahat pada waktunya, yang pasti sebelum zuhur. Nah itu bagus karena itu qaulullah, sunnah Rasul juga. Di balik sunnah ada kejayaan, kebaikan ya. Kebaikan. Masya Allah. Quran. Oke, saudara Muksid, ini kan sudah hafal 20 juz. Mungkin pemirsa BMH TV ingin mendapatkan ya kesegaran ya dengan menonton video kita ini, dan ada penghafal Quran, bisa sama-sama dengarkan bacaan Quran sehingga semua bisa dapat pahala. Silakan saudara Muksid bacakan ayat Quran untuk pemirsa BMH TV dan kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Masya Allah, luar biasa. Jadi salah satu ayat tadi yang saya tangkap bahwa Rasulullah itu dengan setiap ucapan adalah betul-betul dibimbing oleh wahyu. In huwa wahyu yuha. Jadi Islam adalah satu agama yang kalau kita ikuti, kalau kita tekuni, kita yakini dan kita sampaikan kepada masyarakat luas, maka kebaikan-kebaikan akan tercipta di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh mengamalkan ajaran Islam seperti yang Muksid tadi lakukan, yaitu mentaati arahan didikan dari kedua orang tuanya. Dan alhamdulillah dengan ketaatan itu kini Al-Quran sudah ada di dalam relung-relung hati seorang pemuda bernama Muksid Al-Baihaqi, Abdul Muksid Al-Baihaqi. Terima kasih banyak saudara Muksid telah Sama-sama, berbagi inspirasi bagi pemirsa BMH TV.
Dari pertemuan ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa guru pertama kita adalah orang tua. Mari hormati, taati kedua orang tua kita, ikuti apa yang menjadi arahannya. Yang kedua, belajarlah sungguh-sungguh dan bangunlah kecintaan terhadap Al-Quran dengan apa yang mungkin kita bisa lakukan. Ada yang bisa dengan cara membaca, menghafal, atau bahkan mentafakurinya dan seterusnya. Yang terakhir, jadilah pribadi yang produktif. Jadi ini saudara Muksid luar biasa, tidak sekedar berupaya menghafal Quran tapi juga belajar menulis ilmiah. Mudah-mudahan nanti berhasil ya. Amin. Kelak menjadi orang yang dengan hafalan Quran bisa mencerahkan umat lewat karya-karya tulisnya, seperti itu. Amin. Demikian pemirsa BMH TV, terus bersama dengan channel yang cerdas menggerakkan ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share agar kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan ini bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi seluas-luas umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.